Bagian pada jam tangan ini nggak kalah pentingnya sama mesin yang ada di dalamnya. Justru kalau nggak ada bagian ini, malah bisa mempercepat kerusakan pada jam tangan. Bagian apakah ini? Halo sahabat PGJ Watches, kembali lagi bersama saya, Spinky Wijaya Kusuma. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu bagian jam tangan yang nggak kalah pentingnya sama bagian jam tangan yang lainnya dan seringkali diabaikan. Ada yang tahu? Ya, bagian ini adalah kaca. Kaca memiliki peran utama untuk melindungi dial, hands, dan movement dari benturan, goresan, hingga perubahan cuaca. Jenis kaca yang digunakan sangat memengaruhi umur jam tangan dan pengalaman pemakaiannya. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas 3 jenis kaca jam tangan yang paling umum digunakan. Mineral kristal, hardlex kristal, dan sapphire kristal. Kita akan melihat apa bedanya, bagaimana performanya, dan contoh jam tangan yang memakai masing-masing jenis kaca. Jadi simak video ini ya. Material kaca pertama ada mineral kristal. Mineral kristal adalah jenis kaca yang paling banyak ditemukan pada jam tangan entry level hingga mid range. Bahan ini terbuat dari silika yang diperkuat secara kimia sehingga memiliki tingkat kekerasan yang cukup baik untuk penggunaan sehari-hari. Keunggulan utama mineral kristal ada pada 2 hal, harga yang murah dan ketahanan benturan yang cukup baik. Karena struktur mineral kristal sedikit lebih fleksibel dibandingkan sapphire, kaca ini tidak mudah retak saat terkena benturan keras. Inilah alasan mengapa banyak brand menggunakan mineral kristal untuk jam tangan casual atau jam dengan harga terjangkau. Namun, mineral kristal memiliki satu kelemahan besar yang sering dikeluhkan pengguna. Kaca ini sangat mudah tergores, gesekan dengan meja, kunci, pintu mobil, atau permukaan kasar dapat meninggalkan goresan halus hingga goresan dalam yang sulit dihilangkan. Berbeda dengan sapphire kristal yang hampir tidak bisa tergores, mineral kristal hanya mampu menahan tingkat gesekan tertentu. Jika mineral kristal sudah tergores cukup parah, proses pemolesan biasanya tidak mampu mengembalikan tampilannya seperti baru. Pada akhirnya, satu-satunya solusi adalah mengganti kaca secara keseluruhan. Lalu, jam tangan apa saja yang menggunakan kaca mineral kristal? Dari Casio F91W, Casio MTP Series, Fossil Minimalist, dan Machine Series, Citizen Quartz Entry Level, dan Seiko 5 pada generasi awalnya. Material ini pun cocok untuk pengguna dengan budget terbatas atau untuk jam tangan yang sifatnya kasual dan tidak terlalu berisiko gores. Material kaca kedua adalah hardlex kristal, sebuah teknologi kaca yang dikembangkan secara eksklusif oleh Seiko. Secara teknis, hardlex adalah kaca mineral yang diperkuat melalui proses kimia khusus sehingga lebih keras dan lebih tahan gores dibanding mineral kristal standar. Hardlex berada di posisi tengah antara mineral dan sapphire. Dari sisi daya tahan benturan, hardlex adalah salah satu yang terbaik. Banyak pecinta jam Seiko mengetahui bahwa hardlex jauh lebih toleran terhadap benturan dan hal inilah yang membuatnya sering digunakan pada jam diver dan sports watch Seiko. Hardlex tetap memiliki kelemahan, yaitu kaca ini masih dapat tergores oleh material yang sangat keras seperti baja, pasir kuarsa, atau keramik kasar. Namun dalam penggunaan harian normal, misalnya beraktivitas di kantor, berkendara, atau aktivitas outdoor ringan, hardlex memberikan keseimbangan yang sangat baik antara ketahanan benturan dan harga. Contohnya ada pada jam tangan Seiko 5 Sports dari SRPD, SRPE, dan seri modern lainnya. Lalu juga ada pada beberapa model seri Prospex hingga Seiko Turtle dan Seiko Samurai. Material ini sangat cocok bagi mereka yang aktif bergerak, sering berolahraga, atau membutuhkan jam yang kuat tetapi masih terjangkau.
Material kaca yang terakhir adalah sapphire crystal atau kristal safir. Material paling premium yang digunakan pada jam tangan modern. Sapphire dibuat dari kristal korundum sintetis dan memiliki tingkat kekerasan 9/10 pada skala Mohs yang hanya satu tingkat di bawah berlian. Dengan tingkat kekerasan tersebut, kristal safir memiliki kemampuan luar biasa dalam menahan goresan. Dalam penggunaan normal, gesekan dengan kunci, meja, atau logam tidak akan meninggalkan bekas apapun. Inilah alasan mengapa sapphire menjadi standar untuk jam tangan mid high-end hingga luxury. Salah satu keunggulan besar sapphire kristal adalah kejernihan optiknya. Sapphire yang diberi lapisan anti-reflektif IR coating yang membuat jam tangan ini mampu menampilkan dial dengan sangat jernih dan kontras, membuat tampilan jam terasa jauh lebih premium. Namun, kristal safir memiliki satu kekurangan yang cukup signifikan. Kaca ini lebih rapuh terhadap benturan sudut tajam. Jika jam jatuh dari sisi tertentu, sapphire bisa retak atau pecah lebih mudah dibanding hardlex atau mineral. Kaca dengan material seperti ini dapat kalian temui pada beberapa brand jam tangan dari mid hingga luxury level. Mulai dari Tissot PRX dan C-Star, Tag Heuer, Maurice Lacroix, Oris, Longines, Rolex, dan brand-brand luxury lainnya. Membuat sapphire kristal cocok untuk pemakai yang menginginkan jam premium dengan ketahanan gores maksimal. Jadi mau itu mineral, hardlex, dan sapphire kristal masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada yang mutlak lebih baik, semua kembali kepada kebutuhan. Tapi dengan memahami karakteristik ketiga jenis kaca ini, kalian bisa memilih jam tangan yang lebih sesuai dengan gaya hidup dan aktivitas kalian sehari-hari. Gimana menurut kalian? Kira-kira kalian bakalan pilih jam tangan yang menggunakan material kaca apa? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan konten jam tangan mewah dan keren lainnya. Dan kita bertemu lagi di video berikutnya. See you, bye-bye.